Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Aprilia, NPM 1951020032, jurusan Perbankan Syariah, kelas C semester 4. Baik, di sini saya akan menjawab soal UTS dari pelajaran pasar modal syariah. Yang pertama, jelaskan pengertian dari dasar hukum tentang pasar modal syariah yang Anda ketahui. Menurut saya, pasar modal adalah tempat di mana perusahaan mencari pendanaan untuk ekspansi perusahaan. Perusahaan ini mencari dana dengan cara menerbitkan surat berharga atau disebut dengan efek. Efek ini diantaranya saham, sukuk, dan obligasi. Dasar hukum pasar modal syariah yang pertama itu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal adalah Pasal 5 Ayat 1, Pasal 20 Ayat 1, dengan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas. Lembaran Negara Nomor 3587. Fatwa nomor 40 garis miring DSN MUI garis miring 10 garis miring 2002 tentang pasar modal dan pedoman umum penerapan prinsip syariah di bidang pasar modal. Soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan variabel terpenting dalam pasar modal syariah yang ada di Indonesia. Yang pertama, riba, suatu tambahan dalam transaksi efek yang ditetapkan atau diperjanjikan di depan dan menjadi bagian tidak terpisah dari transaksi tersebut. Yang kedua, gharar, suatu ketidakjelasan atau ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai kualitas, kuantitas, dan penyerahan objek akad. Maisir, yang ketiga, maisir, suatu bentuk aktivitas yang mengandung unsur untungan atau penipuan atau manipulasi. Yang keempat, kehalalan barang-barang dan jasa yang menjadi objek transaksi wajib halal. Yang menjadikan haram itu atas barang dan jasa itu dari zatnya. Baik, soal yang ketiga, berikan pendapat Anda mengenai perkembangan pasar modal syariah di Indonesia dan bagaimana menurut Anda pentingnya berinvestasi dalam Islam. Jawab, menurut saya pasar modal syariah telah berkembang pesat dan semakin menarik. Pasar modal syariah juga sudah menjadi pilihan investasi yang populer bagi masyarakat Indonesia. Hal itu terlihat dari jumlah saham syariah yang tercatat di bursa. Berdasarkan data BI, sejak tahun 2011 sampai dengan 22 Oktober 2020, jumlah saham syariah meningkat 90,3%, dari 237 saham menjadi 451 saham. Jumlah ini secara langsung 63,6% dari total saham yang tercatat di BI. Sebelum kita membahas tentang investasi dalam Islam, maka sebaiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu investasi. Investasi adalah penanaman modal dengan tujuan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Dengan adanya sistem investasi ini, kita dapat menanamkan modal yang kita miliki agar mendapatkan keuntungan. Islam sendiri menganjurkan berinvestasi karena investasi ini dianggap baik daripada menimbun modal yang kita miliki. Selain itu, semua aliran ekonomi mengakui posisi strategis investasi dalam meningkatkan kesejahteraan umat manusia. Ekonomi Islam memiliki pandangan yang berbeda dengan ekonomi kapitalis. Investasi ditunjukkan untuk memperbesar keuntungan. Investasi menjadi motor bergerak bagi perkembangan perekonomian yang dapat dikendalikan oleh negara dengan menciptakan berbagai kondisi yang mendukungnya. Soal nomor 4, jelaskan bagaimana konsep dari saham syariah serta penyelesaian saham syariah dan penilaian saham di pasar modal.
konsep saham syariah sendiri telah sesuai dengan prinsip syariah yaitu konsep kegiatan syirkah atau musyarakah. Konsep syirkah tersebut merupakan konsep kerjasama yang dilakukan oleh dua belah pihak yang dengan hak bagi hasil usaha. Berdasarkan hal tersebut, berlaku juga disebut dengan al-ghunmu bil hurmi. Bersama keuntungan, ada resiko yang harus ditanggung kedua belah pihak yang bersyirkah, tergantung dari besarnya porsi atau eh, nisbah yang ditetapkan di awal. Secara umum, saham adalah surat berharga yang merupakan bukti penyertaan modal atau kepemilikan dalam suatu perusahaan, dan bukti penyataan tersebut berhak mendapatkan bagian dari hasil usaha perusahaan. Pengertian saham syariah. Penyeleksian saham syariah. Saham dapat dikategorikan syariah apabila diterbitkan oleh satu perusahaan yang di dalam anggaran tersebut dasarnya menyatakan bahwa kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Contohnya saham PT Bank Muamalah Indonesia Tbk. Dua perusahaan yang tidak menyatakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah, namun memenuhi kriteria dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai saham syariah. Penilaian saham di pasar modal. Berisiko investasi sejalan dengan return yang akan diperoleh. Untuk itu, maka dalam suatu investasi saham di pasar modal perlu adanya suatu analisis untuk meminimalkan risiko investasi tersebut. Baik, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.